Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat iman dan Islam, sambil berpuasa di bulan Ramadan ini, kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jum'ah sebagai kewajiban kita dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Bagi orang yang beriman tentu merasa sedih akan meninggalkan bulan Ramadan. Tetapi bagi kita sebagian mungkin merasa senang karena akan nantinya kita akan terbiasa kembali makan di siang hari. Disitulah ukuran keimanan kita. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sedih ditinggalkan bulan Ramadan, apakah kita gembira ditinggalkan pada bulan Ramadan ini. Jika kita sedih, berarti butiran-butiran kesucian itu yang sudah mulai masuk pada diri kita. Jika tidak, kita bisa mengukur di penghujung Ramadan ini, mana yang lebih sibuk kita beriktikaf, beribadah kepada Allah dibandingkan kita sibuk dengan mempersiapkan baju baru, kue, dan tiket pulang. Kalau itu lebih banyak kita berkenaan dengan duniawi, berarti efek puasa kita belum begitu mantap dalam perjalanan ini. Maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyempatkan di sisa hari ini untuk kita benar-benar ibadah kepada Allah dan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka pada saat perjalanan waktu Ramadan ini, Al-Quran tidak diturunkan di awal bulan Ramadan, tetapi di penghujung bulan Ramadan. Karena perjalanan awal waktu itu kita masih proses pembersihan diri pada diri kita. Pada saat kita sudah bersih, kita suci dan kita menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu tak ubahnya adalah pedoman hidup bagi kita, manual book. Jika kita membeli alat elektronik, kita beli mobil, kita beli alat-alat yang bermesin, maka di situ ada buku panduannya. Maka dengan Al-Quran sebenarnya adalah buku panduan manusia. Jika elektronik mobil tidak sesuai dengan buku pedomannya, pasti akan rusak dan membahayakan pada pemakainya. Demikian juga manusia yang berbuat tidak sesuai dengan Al-Quran, maka insya Allah manusia akan menjadi rusak ketika tidak sesuai dengan Al-Quran. Pertanyaannya bagi kita, sejauh mana dan di ayat mana, berapa ayat, berapa dari Al-Quran yang sudah kita pedomani. Akhir-akhir ini banyak penyimpangan di dalam membaca Al-Quran dan melaksanakan Al-Quran. Al-Quran kadang-kadang hanya dijadikan hiburan dengan ringtone di handphone, dengan bunyi-bunyi yang ada di handphone, di CD, di radio dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk membaca Al-Quran. Bahkan ada Al-Quran hanya dipakai hanya untuk mengobati, untuk mengusir jin dan setan. Padahal itu bukan tujuan Al-Quran, itu hanya bagian dari mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebenarnya pada itu adalah hudan linnas, adalah petunjuk bagi kita. Tetapi dari petunjuk itu sejauh mana yang kita bisa laksanakan.
Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, ambil contoh saja dari Al-Quran berkenaan dengan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tidak akan mencapai kebaikan, lan tanalul birra, albir lebih daripada khair, albir, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita menafkahkan apa yang kita cintai. Buktinya acap kali dan sering kali umat Islam mensedekahkan hak miliknya ketika sudah tidak dipakai lagi. Acap kali kita berikan apa yang kita miliki kepada orang lain karena kita sudah tidak memakainya, dan ini hanya memenuhi ruangan di rumah kita. Acap kali kita menemukan orang-orang yang bersedekah bukan sesuatu yang disenangi. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa ada paradok di dalam ibadah kita. Dalam sedekah tidak apa yang kita cintai, tapi apa yang tidak kita senangi. Itu sudah paradok dengan ajaran Islam. Seandainya kita melaksanakan ini, maka insya Allah tidak ada kemiskinan di Indonesia ini. Dalam catatan Bank Indonesia, ternyata hanya 5% yang menguasai rekening-rekening kekayaan di Indonesia ini. 95% itu tabungannya tidak ada yang di atas 100 juta. Maka ini menunjukkan bahwa tidak adanya pemerataan di dalam kesejahteraan kita. Oleh karena itu, bulan puasa ini mengasah kita, mengajari kita untuk mempunyai kepedulian kepada yang lain. Kalau kita berpuasa di siang hari, tidak makan, tidak minum, itu hanya menunggu waktu. Sementara makanan, kekayaan kita banyak di rumah kita hanya pada waktu tertentu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang miskin itu tidak tahu sampai kapan dia akan makan, tidak tahu sampai kapan punya makanan. Kita masih sering melihat di jalan-jalan manusia yang hidup di gerobak suami istri anak-anaknya. Tapi apakah ada kepedulian di kita? Oleh karena itu Allah melatih kita, mentraining kita di bulan Ramadan ini untuk mengasah kepedulian kita. Kalau kita hanya teori, kita hanya mengatakan barangkali bisa lewat begitu saja. Tapi kalau kita merasakan pedihnya lapar, pedihnya haus, diharapkan nantinya kita mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, pada saat kita melaksanakan bulan Ramadan ini mungkin banyak bolong-bolong. Dalam puasa kita dilarang untuk ghibah kepada yang lain, dilarang melihat yang haram, dilarang berbuat maksiat. Padahal kita meninggalkan yang halal di siang hari untuk latihan mempermudah kita untuk meninggalkan yang haram pada 11 bulan berikutnya. Tetapi dari kita proses tidak makan, tidak minum ini, apakah kita bisa merasakan orang-orang yang tidak mampu? Kalau ini belum, maka pelatihan Ramadan ini masih belum masuk pada kita. Karena pada dasarnya adalah membersihkan. Dari membersihkan jiwa kita, maka yang bolong-bolong itu juga ditutupi dengan pembersihan sedekah dan zakat. Zakat itu bukan kedermawanan. Zakat itu bukan orang yang loman. Tetapi zakat itu adalah batas minimal sepelit-pelit orang untuk mengeluarkan zakat. Jadi orang kalau parade zakat, orang disuruh antri zakat, itu bukanlah orang dermawan. Karena kalau dia tidak mengeluarkan zakat, sama saja korupsi terhadap hartanya orang-orang miskin. Siapakah orang yang dermawan? Ketika dia bersedekah, ketika dia berwakaf, ketika dia berinfak. Tapi zakat bukan cermin kedermawan seseorang, tapi adalah kewajiban taubahnya kita pajak ketika berbangsa dan bernegara. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana kedermawanan kita? Maka Bapak Ibu sekalian, sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita berpuasa ternyata tidak melaksanakan zakat, maka berarti sama saja kita berjalan pincang. Kalau kita tidak ada kewajiban zakat, kita bersedekah, mumpung setiap kebaikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini tidak ditemukan di luar bulan Ramadan, maka keluarkannya di bulan Ramadan ini. Tidak usah jauh-jauh. Di sekitar masjid ini bisa menjadi acuan bagi kita. Apakah mereka merasa makmur di sebelah
di sekitar masjid sehingga nanti mereka akan memakmurkan masjid. Itulah yang didahulukan oleh kita dari keluarga dan dari tetangga yang paling dekat di antara kita. Hadirin jemaah rahimakumullah. Inilah bagian dari manual book. Umat Islam itu tidak diperintah menjadi mustahik. Umat Islam diperintah untuk menjadi muzaki. Oleh karena itu, kaya itu bukanlah sesuatu yang aib. Kaya bukan berarti jauh dari Allah. Hanya tinggal bagaimana menggunakan kekayaan. Orang kaya yang jauh dari Allah ketika sombong dan tidak berzakat dan tidak berinfak dan tidak bersedekah dan tidak berwakaf. Demikian juga orang miskin akan jauh dari Allah ketika dia tidak bisa menerima cobaan dari Allah. Atau mungkin hanya menjerutu, menyalahkan dan suudzon kepada Allah. Tetapi yang lebih baik adalah orang kaya ketika bersyukur, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan infaknya. Karena di dalam Islam ada rukun namanya zakat. Dan itu harus ditunaikan bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu maka berarti ada rukun Islam yang tidak bisa kita tunaikan. Oleh karena itu kekayaan bukanlah yang menjauhkan dari Allah. Tetapi kekayaan bagi umat Islam yang mampu menyikapi bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu pesan-pesan Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala diawali dengan ayat yang turun pertama kali untuk menjaga keseimbangan manusia. Apa yang turun pertama kali? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kata-kata Iqra adalah simbol intelektualitas. Bismi rabbikal ladzi khalaq adalah simbol tauhid kita kepada Allah. Maka jangan sampai didikotomi antara keduanya, ada orang pintar tetapi tidak beragama atau beragama tapi tidak pintar. Acap kali orang pintar-pintar itu yang tidak kuat tauhidnya maka menjadi keblinger dan bahayanya lebih besar daripada orang bodoh yang nakal. Demikian juga tidak baik kita beragama, bertauhid yang kuat tapi tidak punya intelektualitas, biasanya muncul ta'assub, fanatisme. Oleh karena itu antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, satu kesatuan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Dan ini harus direnungi dengan fenomena yang ada di tengah-tengah kita. Apa itu? Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Proses penciptaan manusia Allah tidak menjelaskan secara rinci, tetapi itu dikembalikan kepada kita menggunakan akal kita. Oleh karena itu agama kita tidak hanya mengajarkan teori, tidak hanya mengajarkan intelektualitas, tetapi mengajarkan tauhid, dan itu harus melalui perenungan. Demikian juga tauhid kita tidak cukup hanya iman kepada Allah tanpa proses intelektualitas, tanpa proses pelaksanaannya. Oleh karena itu kita harus melaksanakan agama secara seimbang. Jangan hanya kita berpikir saja tanpa melaksanakan, demikian juga kita melaksanakan tanpa ilmu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu puasa ini jadikanlah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi, mentraining, melatih kita dan mengembalikan kepada kefitrahan kita. Simbol kita berbagi pada yang lain bahwa zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan setelah pelaksanaan sholat Id. Artinya apa? Jangan sampai ada satupun orang Islam ini yang berkekurangan pada saat Id. Jangan sampai ada satu orang pun umat Islam yang tidak bahagia dengan hari kemenangan itu. Dan kemenangan Ramadan itu disimbolkan dengan kemenangan dengan kita perang. Kalau kita menang perang adalah Allahu Akbar. Demikian juga ketika kita menang dengan puasa ini, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yaitu dengan cara kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimakumullah. Mudah-mudahan di hari Jumat ini adalah hari di mana kita semalam atau sebelumnya kita telah mendapat Lailatul Qadar, atau yang akan datang kita mendapat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ngitung dari usia kita tak mampu menebus dosa-dosa untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad tidak diberi umur yang panjang, tapi diberi banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekerja sedikit tetapi pahalanya oleh Allah dilipat gandakan.
Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita berefek dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi kesan pada diri kita dan mau berbagi dengan yang lain, mau berzakat, bersedekah dan berinfak dan mengikuti seluruh tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bukan karena orang di sebelah kita, bukan karena teman kita, bukan karena tetangga kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mudah-mudahan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa janna bi malaikatil musabbihati bi qudusihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu anna wa anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dfa'anna al-wala wal bala wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.